Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ransyah Dahlan Ramadhani dengan NIM 202001311 dari Universitas Hang Tuah Surabaya dengan NIM 202001311. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana untuk membuat dan menghitung nilai derajat keanggotaan fasi menggunakan sebuah program yang telah saya buat, yaitu program aplikasi yang menggunakan Visual Studio atau Visual Basic untuk menghitung keanggotaan fasi seperti ini untuk programnya. Oke. Nah, langsung saja kita coba untuk program penghitungan fasinya. Baik, di sini yang pertama adalah kurva linear naik. Untuk kurva linear naik sendiri, untuk rumusnya adalah ketika A itu lebih besar dari X, maka hasilnya adalah 0. Ketika A lebih besar dari X, maka hasilnya adalah 0. Nah, seperti ini. Kenapa tadi bisa 1? Karena X lebih besar dari B. Jadi ketika B nya masih 0 dan X nya keluar angka, maka hasilnya adalah 1 seperti tadi. Untuk rumusnya, ketika angkanya diturunkan antara angka dari A dan X, maka hasilnya 0. X nya lebih besar, maka hasilnya 0, seperti itu. Lalu untuk X min A per B min A adalah ketika B lebih besar dari X, lalu X lebih besar dari A, maka hasilnya adalah ini. Ini adalah hasilnya. Berapa tadi? Nah, segituan. Itu untuk kurva naik. Lalu untuk kurva turun adalah nilai satunya adalah X lebih kecil dari A, ya kebalikannya dari kurva naik. Ketika A lebih besar atau sama dengan X, maka hasilnya adalah 1. Cobaannya kita besarkan. Ntar X nya kita nah, hasilnya adalah 1. Kenapa hasilnya 0? Karena nilai dari 0 atau hasil dari rumus dari 0 adalah X lebih besar atau sama dengan B. Tadi sama dengan 0, masih sama-sama 0, B sama X, hasilnya 0. Kita coba naikkan X nya menjadi 5, B nya kita coba dari 4, tetap 0. Ketika kita naikkan B nya jadi 6, hasilnya adalah 1, seperti itu. Lalu untuk kurva segitiga, rumus 0 adalah A lebih besar dari X. A lebih besar sama dengan atau sama dengan X. Kita coba hasilnya 6. Coba sama-sama lihat. Hasilnya 0. Mengapa tadi 6? Karena B harusnya lebih besar dari X gitu. Seperti itu. Untuk rumus lainnya itu B lebih besar atau sama dengan X, maka B lebih besar dari X. Hasilnya adalah X min, ini adalah hasil dari X min A per B min A, 0,25. Lalu untuk hasil dari sebentar saya besarkan dulu. Waduh. Nah, ketika C min X per C min B, itu C lebih besar dari X dan X lebih besar dari B. Kita coba turunkan. Ini adalah hasilnya.
kurva trapesium, A lebih besar dari X, hasilnya 0, atau X lebih besar dari D, lebih besar atau sama dengan, hasilnya tetap 0. Coba 0 kan, hasilnya tetap 0. Untuk nilai satunya C lebih besar dari X lebih besar atau sama dengan B. Kita coba. Hasilnya 1, kurva trapesium. Lalu kurva bahu ini nggak terlalu terlihat, mohon maaf untuk rumusnya. Kita lihat dari sini aja. Oh, terlihat. Oh enggak, tetap nggak terlihat. Bentar. Untuk kurva trapesium, ini adalah untuk rumusnya. Ketika oh maaf, salah. Ini untuk kurva trapesium, maksud saya kurva bahu. Untuk kurva bahu di sini ini adalah rumus untuk kurva bahu. Nilai 1 adalah ketika X lebih besar atau sama dengan A, maka hasil satunya adalah 1. Hasil 2 nya adalah 1 dan hasil satunya adalah 0. Kita coba yang 0, yaitu B lebih besar dari X. B lebih besar dari X. Nah, hasilnya 0. Hasil 1, hasil 2 nya adalah 0. Lalu kurva pertumbuhan, ya, berfungsi X lebih besar dari Y. X lebih besar dari, ntar saya carikan dulu. Susut. Wah, nggak ada ya. Oh, ini 0 adalah A lebih besar dari X. A lebih besar dari X. Tapi di sini hasilnya 0 karena X-nya lebih besar atau sama dengan dari Y. Y-nya adalah C. Aduh, kok bisa? Tuh. Ini rumusnya saya nggak lah, kurang tahu. Coba saya lihat di programnya, yaitu kurva pertumbuhan. Nah, ini untuk kurva pertumbuhan nilai 0 didapatkan dari nilai X nilai A lebih besar atau sama dengan X, dan nilai dari nilai hasil 1 itu nilai X lebih besar atau sama dengan nilai C, seperti itu. Untuk mendapatkan 0, nilai X lebih kecil dari A. Coba samakan dulu, 444 terus 0 lah. Nilai X lebih kecil, tetap. Nah, hasilnya 0. Kenapa 0? Karena B
A, B, C nya itu sama, sementara X nya itu paling rendah, seperti itu. Coba ketika bikin 0 hasilnya 1. Coba kita lebih tinggi, sama, jadi lebih besar atau sama dengan, seperti itu untuk kurva pertumbuhan. Lalu kurva penyusutan di sini untuk nilai satunya didapatkan dengan cara nilai A lebih besar dari X. Nah, seperti ini. Lalu kurva lonceng kurang jelas untuk rumusnya saya. Sebentar saya, waduh, wah nih. Ada kurva lonceng. Kita coba mencari angka satunya. Untuk kurva pi. Nilai A lebih besar dari X. Ini kayaknya ada susah untuk kurva B nya. Lalu untuk ini operator N itu nilai hasil untuk pencarian nilainya adalah min nilai A dan nilai B. Ini saya coba dulu untuk nilai N nya. Ntar kalau nggak salah ada rumusnya di sini. Nah, nilai A yaitu min nilai A dan nilai B. Ketika kita coba untuk 9, nilai B nya 8, hasilnya adalah 8. Coba 9, hasilnya adalah 9. Nilainya sama. Ya, seperti itu. Ini untuk terus saya lihat lagi untuk nilai N nya. Lalu untuk OR max dari nilai A dan nilai B. Untuk nilai hasil dari not adalah 1 min nilai X. Dan nilai X nya ketika 5 kita kurangi 1 menjadi min 4. Min 5 jadi 1 menjadi 6. Seperti itu untuk notnya. Ya, seperti itu saja penjelasan saya tentang fuzzy logic, tentang perhitungan nilai derajat keanggotaan fuzzy logic menggunakan Visual Basic. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.